Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Kamis 11 September 2025. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini saya mengajak mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Raja kita. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur pasal 18 ayat 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya ke-7 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengungsung berdiri, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai dengan 15. Bersama Yesus Kristus ada pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa Hati Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kristus sanggup mengubah keputusan menjadi masa depan, keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi, Kristus sanggup mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Merupakan suatu kenyataan bahwa banyak orang hidup tanpa pengharapan. Menghadapi hari esok, mereka merasa putus asa karena berpendapat bahwa diri mereka di dalam keadaan yang tidak berdaya. Keputusasaan ini akan semakin bertambah berat bila persoalan yang menghimpit adalah mustahil untuk diselesaikan oleh manusia. Namun, tidak demikian halnya bagi Kristus. Kuasanya tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya untuk mengerjakannya. Dengan kasih dan kuasanya, ia sanggup menghapus keputusasaan dan membentangkan hari depan yang baru bagi setiap orang yang menyambut anugerahnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
kekasih-kekasih Kristus, masa depan yang baru itulah yang dialami oleh seorang janda dari kota Nain, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Injil Lukas pasal 7. Sebagai seorang janda yang bersangkutan tidak memiliki tempat untuk bersandar, sedangkan anak laki-lakinya yang tunggal meninggal dunia. Artinya, ia tidak memiliki lagi jaminan bagi masa depannya. Sebab di zaman itu anak adalah penjamin kehidupan orang tua di masa mereka telah berusia lanjut. Selain itu, kematian berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Tentu kita tidak merasa heran apabila janda ini berduka dan berputus asa. Namun, perjumpaannya dengan Yesus Kristus mengubah keadaan. Yesus Kristus membangkitkan anak laki-laki dari janda tersebut. Melaluinya, ia menghapus keputusasaan dan membentang hidup yang penuh dengan pengharapan bagi diri sang Raja. Bersama Yesus Kristus, kita ada pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lakukan itu dengan iman, percayalah, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sedih, tapi kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sebab Tuhan setia kepada janji, kepada kuasanya, dia mampu untuk mengerjakannya. Biarlah setiap pribadi kita diberkati pagi hari ini dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih dan kuasa-Mu, kami memperoleh jalan keluar dari keputusasaan dan pintu untuk mengalami hidup di dalam pengharapan. Dengan kasih-Mu, Engkau tidak membiarkan diri kami menghadapi kesukaran seorang diri. Namun Engkau senantiasa mempedulikan keadaan kami. Dengan kuasa-Mu, Engkau mampu menolong diri kami untuk menyelesaikan masalah yang sukar, apapun yang kami hadapi. Kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu membuka lembaran masa depan yang indah bagi hidup kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sangat besar itu. Pagi ini kami datang kepada Engkau, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kami sejak malam sampai di pagi hari yang baru ini, di hari Kamis 11 September 2025. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami memohon belas kasihan-Mu. Jadikanlah diri kami saluran dari kemurahan-Mu yang memulihkan itu kepada orang-orang yang sedang berputus asa, supaya melalui kesaksian hidup kami, mereka dapat mengalami kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka juga akan membuka hati kepada anugerah-Mu. Sertailah dan tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami tidak sia-sia, namun menyenangkan hati-Mu. Tolonglah diri kami, agar kami dapat hidup di dalam kehidupan yang semakin bermakna, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, ampunilah dosa dan salah kami, dan tolong kami untuk tetap hidup di dalam rencana, rancangan-Mu, berjalan di dalam jalur-Mu, tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi. Tuhan jamah setiap pribadi untuk boleh merasakan besarnya kasih-Mu. Sebab pada saat mereka menaruh pengharapan kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak akan mengecewakan mereka. Tapi Engkau sanggup untuk mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati setiap pribadi boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghibur mereka yang sedih, Tuhan kuat mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sedang mengalami kesakitan jasmani dan rohani. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam setiap organ tubuh daripada mereka yang sakit, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Anda pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu tubuh jasmani Anda, hamba cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba menanam, melepaskan kembali kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka dalam keberhasilan. Hikmat Tuhan menyertai mereka yang ada dalam bangku pendidikan, sehingga mereka mampu untuk mengikuti pendidikan dan berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian pagi ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih Tuhan turun untuk Ibu Sentianur Sagala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih, kuasa, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan memberkati Ibu Sentianur Sagala hari ini dan sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan nyata atas Ibu Sentianur Sagala, sehingga semua aktivitas yang ia kerjakan boleh berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati ia dengan kesehatan yang terbaik juga, sehingga dia boleh terus dalam keadaan yang kuat, sehat, dan terus memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada banyak orang yang dia layani. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melindungi dia siang malam, dan jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba kembali berdoa memberkati hambamu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak hamba minta kasih Kristus turun melimpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua kegiatan aktivitas Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Yuli, memberkati Ibu Yuli jasmani rohani, memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik jasmani rohani, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan daripada Ibu Yuli, sehingga setiap orang yang ia layani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Yuli terus menjadi berkat, menjadi panutan, teladan kepada setiap orang yang ia layani dan juga kepada anak cucunya. Tuhan berkati ia, lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan lindungi Ibu Yuliana dan keluarganya di kota Jayapura dengan keadaan-keadaan yang tidak jelas. Tuhan ada bersama dengan mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diharapkan.
Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah untuk Ibu Yuliatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati semua anak cucu daripada Ibu Yuliatan dimanapun mereka berada, khusus bagi Pak Agung dan Ibu Siska dan serta Jason dan Yulia yang berada di Jayapura hari ini. Tuhan juga memberkati tugas pekerjaan daripada kedua hamba-Mu. Tuhan turut campur tangan, Tuhan buka jalan, beri yang terbaik, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan dapat mereka kerjakan dengan baik dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan memberkati Jason dan Julia dalam pendidikan mereka dengan hikmat kepintaran-Mu. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, jauhkan mereka dari teman-teman yang nakal, sehingga mereka tetap menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Agung Wibawa bersama istri dan kedua anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah atas hidup Bapak Yan Pulung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Yan Pulung dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya. Berkati istrinya Ibu Leni Patandian dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan berkati pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati pendidikan daripada kedua anak ini juga. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih, diberkati menjadi berkat. Dan pada pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Diana De Freitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin Ibu Diana berjalan dalam kehendak rencana-Mu, menghormati anugerah-Mu, dan boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi penolong bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, dan ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevaria. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan buat yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Dedi, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepada Bapak Dedi, sehingga Bapak Dedi boleh terus melakukan bagian dia dengan segenap hati untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Begitu juga Tuhan memberkati istrinya Ibu Ayu Lestari dan kedua anak kekasih Merits dan Anggi. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, memberkati pendidikan daripada kedua anak kekasih juga dengan hikmat kepintaran. Terima kasih Bapa atas semua anugerah yang Kau berikan kepada Bapak Dedi Selong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong. Bapak hamba minta biarlah hikmat Tuhan, kasih kuasa Tuhan turun atas Ibu Ance Koa, dan perlindungan Tuhan nyata atas ia pribadi dan hidup rumah tangganya, serta orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha pekerjaan bisnis yang dikerjakan, pendidikan oleh anak-anak dibuat berhasil semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi Ibu Ance Koa siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biarlah apa yang menjadi pergumulannya hari-hari ini, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan buka jalan kepada Ibu Ance, sehingga semua persoalan yang ia hadapi, yang dia tidak paham, yang tidak mengerti, Tuhan singkapkan dan Tuhan menolong ia. Sebab pada saat dia bersandar kepada Engkau, dia memiliki pengharapan yang pasti. Tuhan menolong ia
Tuhan mengubah segala keputusasaannya menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Ance Koa. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih kuasa Tuhan turun untuk Ibu Yurike Yeti Mamoto. Biarlah hari ini, pagi hari ini, sepanjang hari ini, Ibu Yurike boleh berjalan di dalam kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata atas Ibu Yurike. Tuhan memberkati Ibu Yurike. Tuhan membawa Ibu Yurike dalam kehidupan yang pasti. Tuhan mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkati Ibu Yurike dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus berdiri dalam pertolongan Tuhan, mengerjakan semua tugas pekerjaannya dalam keberhasilan. Dan Tuhan juga memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya, memberkati keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Lindungi, pelihara, dan jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Yurike dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian di pagi hari ini hamba berdoa memberkati tanah Papua, orang-orang yang ada di atasnya. Biarlah setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu di dalam kebenaran. Terima kasih, lindungi, pelihara, berikan damai sejahtera sukacita melimpah atas setiap tempat di mana kami tinggal. Kehadiran kami membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa kebenaran. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa pada besok hari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari saudara kita terus bersandar, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia sanggup mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bersama Yesus Kristus ada pengharapan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.